Hari Jumat Prapaskah yang keempat, tanggal 20 Februari 2026. Seperti biasanya, setiap hari Jumat kita berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah dari keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, untuk Papa Lim Cheng Kiang, Papa Lim Li Kiang, Nenek Heng Chai I, Kakek Ho Chun Ni. Dari keluarga Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris Prancis, untuk arwah Kakek Yohanes di Saon dimakamkan di Payakumang Ketapang, Papa Yosef di Kokyong disemayamkan di rumah Abu Heaven Mangga Besar, Jakarta. Dari keluarga Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk arwah Papa Petrus Ngadiman, Paulus Porjanto Ngadiman, Yosef Cahyadi, Ibu Maria Tresnatan, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia, Mama Agatha Lasminah, Koko ketiga Marcelus Pujatno. Dari keluarga Ibu Elizabeth di Jakarta, untuk arwah suami Benedictus B. Sudibyo meninggal di Jakarta, Ayah Kuat Goan meninggal di Tangerang, dan Ibu Lani meninggal di Bekasi. Dari keluarga Ibu Tresia Liubun di Makassar, untuk arwah Bapak Benedictus Benigo, Bapak Yohanes Leonardo Obigo, Bapak Han Handoyo, Bapak Stefanus Liubun, Bapak Wilhelmus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, Ibu Alberta Liubun, Ibu Bernadette Angyanan, Ibu Linda Gosali. Dari Ibu Tresna di Jakarta, untuk arwah Epher Hartanto, Elizabeth Lili S, Deliang Kwi, Oyan Syok, Teresia Hendarti, Inawati Wijaya, Ibu Paulina, dan Lucia Hendrawati. Dari keluarga Ibu Anggreni di Sukabaya, untuk arwah Papa Li Jiang, Mama Maria Monica Lim Giokling, Kakek Li Koan, dan Nenek Lim Kai. Dari keluarga Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Stefanus Andreas Parto Darudianto Apu, Yosep Budi Wijaya. Dari keluarga Ibu Cameli di Makassar, untuk arwah Cia Sioke Samsotien, Hartono Kunadi, Herminingsih, Max Loy Kemengan. Dari keluarga Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk arwah Daniel Chung Cekyong, Ibu Gloria Dorothea. Dari keluarga Anti Regina Ho di Kucing, untuk arwah Michelle Ho, Chua Nyak Chit, Paul Ko, Claire Pang, Ginger Gabriel Ho, Rosco, John Ko, Floren Lis, Jod Ho, Floren Ko, Helena Ho, Michelle Bong, Bibiana Ho, Joseph Lee, Angela Ho, Johnny Yong, Francisco, Stephen Ho. Dari keluarga Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk arwah Bapak Max Budiarjo, Ibu Willy Broda Winarti, Ibu Lani Lokando, Bapak Johnny Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari keluarga Sis Gregoria Idariani di Kucing, untuk arwah Bapak Octavianus Abuy, Kakak Martina, Kakak Gumbay, dan Pasco de Gama. Dari keluarga Yosinori Ayang, untuk arwah Veronica Osinori, Maximus Endarung, Sylvester Johan, Mama Veronica Unai, Efrem Joko, Lingling, Antonia Nonong. Dari keluarga Franciscus Saperius di Batumas, untuk arwah keluarga di Batumas, Bapak Marinus Petrus Bungur, Kakek Ujing, Nenek Lisip, Kakek Bindang, Soyam Alus Ita, Veronica Pingkil, Sodot Sonda. Untuk keluarga di Punung,
Tandi Martina Joyo Lim Kuang Hak Datong Amel Tajok Aliak Incu. Untuk Bapak Robert Bintoro di Surabaya, untuk arwah Anigo Benat Ceng Konaibo, Si Hian Nio, Si Huat Liang, Lucia Tanmonio, Maria Yosef Viane, Yohanes Ko Tenio, Ko Tainio, Ko Kweknio, Ko Somnio, Si Huen Hian, Ko Tiang Huat Ko Tang, Ko Tiang John, Ko Anyo. Dari keluarga Dr. Sebastian Songgo Simin dan Dr. Felicia Limantara. Untuk arwah Papa Simin Suardi, Mama Nusa Maria Simin. Untuk keluarga Nani di Surabaya, untuk arwah Suwarno Tan Sien Ing Romelah dan keluarga besar, Omako Benianio keluarga besar. Dan untuk Yuni di Surabaya, untuk arwah Sylvester Hendra Tohan Seng dan Po To Poheng Kwe Kwi Leng. Dari keluarga Dr. Saron dan Dr. Alisiono di Jakarta, untuk arwah Ibu Tati Limanto de Siuja. Kita persembahkan serujud misa dalam liturgi Ekaristi pada hari Jumat Prapaskah yang tanggal 20 Maret 2026. Selamatkanlah aku ya Allah demi nama-Mu, dan bebaskanlah aku dengan kuasa-Mu. Dengarkanlah doaku ya Allah, dekatkan telinga-Mu pada kata mulutku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Masa Prapaskah bukan hanya masa tapa dan pertobatan, tetapi juga suatu kesempatan untuk mengenal dan mengikuti Yesus secara lebih dekat. Dari bacaan hari ini, ternyata hidup orang jujur merupakan tantangan bagi masyarakat di sekitarnya. Yesus pun mengungguli secara menyolok orang-orang yang sejamannya, dialah tanda pertentangan. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat kami, bersihkanlah hati kami dengan sabda penyembuhan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang cinta kebenaran dan kedamaian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita dia menjadi gangguan dan menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Dia membanggakan diri memiliki pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya putra Tuhan. Bagi kita dia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain.
dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya, seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipuji bahagia, dan ia bermegah-megah karena Bapaknya ialah Allah. Coba lihatlah apakah perkataan benar, dan ujilah apa yang terjadi pada waktu ia pulang. Jika orang benar itu sungguh putra Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskan dari tangan para lawannya. Mari kita coba dia dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutan serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatannya. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan dengan refren: Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar berseru, Tuhan mendengarkan, dari segala kesesakan mereka dilepaskannya. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa para hamba, dan semua orang yang berlindung padanya tak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkeliling di Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi ke sana pula, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia yang mau mereka bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah para pemimpin kita sudah benar-benar tahu bahwa dialah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tiada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia,
sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang-orang Farisi berusaha menangkap Yesus, tetapi tiada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Pada hari-hari raya, banyak orang Yahudi pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Yesus pun menampakkan diri. Timbullah pertanyaan, apakah para pemimpin kini mau mengakui Yesus sebagai Mesias? Ada pula yang mau menangkap Yesus karena ucapannya, yang mengutus aku itu benar. Kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan perjalanan, serta studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, dan perjalanan mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, Engkau pulihkan kesehatan mereka. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk orang-orang yang telah meninggal, yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berikanlah istirahat kekal dan keselamatan kepada mereka. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pencipta alam semesta, semoga Engkau dalam roti anggur ini berkenan menunjukkan semangat putra-Mu terkasih, yang karena membela kami sudi mengorbankan diri di salib dan menjadi kedamaian kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami malumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, yang Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Berkat darah Kristus kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa sekadar kekayaan rahmat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkau membarui segala sesuatu di dunia ini. Semoga kami dengan ikhlas meninggalkan cara hidup manusia lama dan belajar hidup sebagai manusia baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam Parenthesis Eklesia pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, perjalanan mereka dilindungi, dilimpahi berkat, kesembuhan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.